Ya, oke, dahsyat banget Bapak Ibu ya. Sudah kita lihat video profil dari top mentor kita yaitu Kang Aligan Saputra. Luar biasa ya. Sekarang beliau sudah bebas dari yang namanya hutang ya, dan juga bebas dari yang namanya riba ya, bahkan bisa membeli dua rumah sekaligus Bapak Ibu ya, kurang dari 3 tahun beliau ini. Oke, kita langsung aja kita undang ya, untuk Bapak Ibu mungkin tidak sabar lagi nih mendengar kisah sukses dari beliau ya. Dan setelah beliau nanti akan ada sesi tanya jawab ya buat Bapak Ibu, nanti boleh bertanya ya, siapkan pertanyaannya. Oke, mungkin untuk Pak Algian Saputra untuk waktu dan tempatnya dipersilahkan. Ya, ada sehat ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar buat semua peserta-peserta Zoom seminar malam ini? Mudah-mudahan sehat semua ya. Dan Baik, Kak. mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang merdeka dari hutang dan riba. Insya Allah, Bapak Ibu semua, nanti yang berikhtiar wasilabis PTBS, selain kita lunas hutangnya, ke depan bahkan kita bisa punya aset, dan aset itu bisa diwariskan anak cucu kita gitu. Dan di sini tugas saya akan sharing ke teman-teman. Gimana caranya kita bisa lunas hutang dan riba, bisa punya motor, mobil dan rumah. Tapi sebelumnya saya akan perkenalkan diri saya dulu ya. Di sini yang baru lihat saya pertama kali siapa nih? Boleh raise hand ya. Yang baru ketemu sama saya pertama kali, boleh raise hand. Nanti kita bisa sharing-sharing gimana sih caranya Bapak Ibu semua dalam jangka waktu hitungan bulan, bahkan paling lama 1 sampai 2 3 tahun aja Bapak Ibu semua udah terbebas dari hutang dan riba. Bapak Ibu semua udah bisa punya mobil sendiri, bisa punya rumah sendiri. Nah, ini yang akan saya share ke Bapak Ibu semua ya, insya Allah. Tes-tes dulu mic-nya sebentar. Oke, sip. Bentar ya, saya buka slide presentasi dulu. Saya perkenalkan dulu ya, karena tak kenal maka kata sayang. Bapak Ibu semua, saya ini dikenal dengan nama Algian Saputra. Tapi kalau lengkapnya sebenarnya Algian Saputra. Tapi kalau di internet, Bapak Ibu semua bisa ngecek aja di Google. Ketik aja Algian Saputra di Google, pasti nanti keluar. Ada YouTube-nya namanya Algian Saputra, ada Facebook-nya, TikTok, Instagram, semua namanya Algian Saputra. Itu sebagai bukti aja kalau saya itu real gitu ya. Dan sekarang bisa tatapan muka langsung. Bahkan Google pun bisa baca nama saya di Algian Saputra, bisa dicari. Track record saya bisa dilihat gitu ya. Saya siapa? Saya ini dulunya mantan ojek online. Sebelum di PTBS, sebelum jadi ojek online saya pernah jadi karyawan dulu. Saya jadi karyawan karena jadi karyawan menurut saya lama suksesnya, saya resign. Saya jadi pengusaha-pengusaha konvensional tapi nggak ada yang maju-maju. Saya jadi ojek online barulah ke TBS. Nah di PTBS dalam jangka waktu 2 tahun setengah, alhamdulillah saya dapat semua reward. Mulai dari motor cash, mobil cash, Pajero cash, umroh, sampai rumah 1 miliar. Nah mungkin Bapak Ibu semua baru lihat slide ini doang ya. Apa benar? Benar nggak realnya? Kan saya nggak lihat. Nanti saya akan ceritain ke teman-teman prosesnya sehingga saya bisa mendapatkan semua reward dari PTBS. Dan mudah-mudahan reward-reward ini bisa menginspirasi teman-teman semua. Dan yakinin dalam diri Bapak Ibu semua, kalau saya bisa, saya yakin Bapak Ibu semua juga bisa. Siapin pertanyaan juga nih ya, buat saya nanti buat tim. Nah, saya kan ceritain perjalanannya ya, dan mungkin ini semua dialamin juga. Saya itu hanya lulusan sarjana dulu. Woi, hanya lulusan sarjana. Di sini siapa yang lulusan sarjana? Saya kira banyak ya. Dan banyak yang mungkin ngalamin apa yang saya alamin dulu. Dulu masih ingat gak sih waktu Bapak Ibu semua SMA, sekolah atau mungkin kuliah, pasti kan ekspektasinya tinggi ya, punya harapan yang tinggi gitu. Kalau saya lulus sekolah, saya keterima kerja, maka saya digaji, saya naik jabatan, bakal jadi manajer, jadi direktur, saya bisa sukses gitu ya. Sama halnya kayak saya dulu, apalagi saya waktu itu kuliah gitu. Kuliah, jadi saya keluar sarjana dan saya berekspektasi langsung ngelamar, keterima kerja, jadi atasan, berdasi, punya pendapatan, punya mobil, punya rumah. Itu ekspektasi saya dulu. Bisa nikah, bisa berangkat umroh dan haji. Apakah
harapan itu menjadi kenyataan ketika lulus kuliah, ketika kita beres sekolah? Belum tentu ternyata. Ternyata nggak semudah apa yang kita pikirkan, Bapak Ibu semua. Ngalamin nggak sih kayak saya dulu? Ternyata ketika kita lulus kuliah, lulus sekolah, menjadi karyawan, ya ini yang saya alamin dulu gitu. Pergi pagi pulang malam, kalau ada salah-salah dimarahin atasan. Waktu kerja diatur, waktu istirahat juga diatur. Dan yang parahnya lagi kalau perusahaan luar negeri ya, karena saya di pertama kerja waktu itu di salah satu perusahaan rokok terbesar. Jadi diatur semua, jam kerjanya diatur, apa-apanya diatur, sholatnya pun diatur. Dan gaji pun ternyata nggak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Dibantu mut dulu, admin. Bahkan, bentar ya. Bahkan pendapatan saya pun dulu waktu jadi karyawan itu nggak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, akhirnya saya harus menerawang. Kalau saya kerja terus, saya akan menjadi seperti apa? Saya bisa menerawang, Bapak Ibu semua. Jadi, misalnya kita kerja di satu perusahaan, kita bisa tahu 5 sampai 10 tahun lagi kita jadi apa kalau terus kerja di sana. Jadi saya nerawang waktu di perusahaan pertama saya, di salah satu perusahaan rokok terbesar. Ya walaupun saya nggak ngerokok, tapi saya pernah kerja di perusahaan rokok. Saya pernah nanya nih, ini nih yang ada kumisnya ini supervisor saya waktu itu. Yang ini yang agak Chinese ini manajer saya. Waktu itu saya kalau pengen tahu masa depan saya tinggal nanya aja supervisor saya, Pak, udah berapa lama kerja di sini gitu ya. Kalau udah deket tanya. Udah dekat saya karena udah mulai dekat waktu dia udah berapa bulan kerja langsung saya nanya ya, "Pak udah berapa lama kerja di sini?" Katanya udah lebih dari 6 tahun. Dan, "Bapak udah jadi apa?" "Udah jadi supervisor." Ternyata di supervisor pendapatannya sekitar 6 juta sebulan, lalu punya mobil Avanza, rumah yang kredit. Nah itu kalau saya jadi supervisor berarti ke depan saya akan jadi seperti itu. Lalu saya nanya lagi ke manajernya. Ya, suatu beda momen, saya ngobrol sama manajernya ternyata kerja udah puluhan tahun, udah 15 tahun, beliau udah jadi manajer, lalu beliau juga udah punya mobil sendiri, udah punya rumah sendiri, tapi jam kerjanya benar-benar diatur perusahaan. Itu pun rumah pun yang kredit gitu ya, karena perusahaan nggak memberikan fasilitas rumah. Oh berarti kalau saya kerja puluhan tahun ya saya punya mobil, punya rumah, tapi nyicil mungkin. Jam kerja saya benar-benar diatur dan tanggung jawab saya besar. Nah di situ saya berpikir, oh kalau kayak gini saya nggak mau kata saya. Saya akhirnya resign Pak. Saya nyari perusahaan yang emang saya itu ketika nanti kerja, kerja keras, nggak punya hutang, bisa punya mobil, bisa punya rumah. Ternyata setelah saya pindah-pindah perusahaan, nggak ada perusahaan yang berani ya membayar kerjaan saya dengan mahal. Semua perusahaan rata-rata hanya berani ngasih kayak gaji gitu. Sementara gaji selalu habis dipakai kebutuhan sehari-hari. Belum pernah saya nemuin, silakan Pak Algi kerja di perusahaan saya, lalu kalau Bapak nanti udah kerja 5 tahun, Bapak dikasih rumah, dikasih mobil gitu. Nggak ada yang seperti itu. Saya belum pernah nemuin satupun perusahaan yang seperti itu. Sebentar ya. Saya mute dulu semuanya. Oke. Saya mute dulu semuanya ya. Nanti saya buka lagi ketika udah selesai. Ternyata yang saya alamin dulu ya, kerja di manapun selalu dibayarnya dengan gaji. Sementara gaji kita selalu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Benar nggak sih? Jangankan untuk beli rumah, beli motor pun untuk beli cash agak susah kalau kita hanya mengandalkan dari gaji kita kerja. Misalnya gaji Bapak 6 juta. Gaji Bapak 6 juta. Kebutuhan sehari-hari berapa? Makan, minum ya untuk anak sekolah. Kira-kira berapa yang disisihkan untuk Bapak Ibu semua bisa beli rumah cash, bisa beli mobil cash itu susah. Kalau nabung 1 juta tadi kata Kang Ahmad, nabung 1 juta sebulan aja, berapa dapat rumah yang harganya 5 juta berapa puluh tahun gitu ya. Akhirnya banyak karyawan kan yang gajinya 3 juta nyicil motor. Gajinya naik dikit nanti nyicil lagi rumah gitu ya. Gajinya dikit naik lagi besarin rumah. Jadi akhirnya hidupnya banyak hutang gitu. Nah ini yang saya nggak mau dulu waktu jadi karyawan. Gimana caranya nih saya tuh nggak punya hutang gitu. Padahal
Rata-rata yang kerja, yang berkeluarga pasti pengen punya rumah sendiri, pengen punya mobil sendiri, dan kebanyakan orang-orang itu punyanya dengan cara kredit. Terjeratlah hutang selama 3 tahun sampai 15 bahkan 25 tahun. Kredit motor 1 sampai 3 tahun. Kredit mobil bisa 3 sampai 5 tahun. Kredit rumah bisa sampai 15 25 tahun. Nah, gimana rasanya kalau kita punya hutang selama itu gitu? Nah, itu waktu itu saya nggak mau. Karena saya udah 3 kali pindah perusahaan, nggak ada perusahaan yang bisa ngasih saya rumah cash, bisa ngasih saya mobil cash. Tapi perusahaan selalu nyuruh saya kerja yang benar, dapat gaji silakan nyicil. Maka dipermudah untuk nyicil rumah, nyicil mobil. Akhirnya ya banyak orang terjebak hutang dan riba. Padahal dosa hutang, dosa riba itu benar-benar besar banget gitu. Tanggung jawabnya benar-benar besar banget nanti di akhirat. Saya nggak mau Bapak Ibu semua waktu itu untuk menjadi seorang karyawan yang punya hutang. Akhirnya saya resign. 2017 saya resign dari dunia kerja dan saya berharap ekspektasi saya adalah saya berharap saya menjadi seorang pengusaha gitu ya. Saya sebenarnya sebelum jadi ojek online nyoba menjadi pengusaha pedagang-pedagang konvensional dulu. Saya pernah jualan bubur, saya pernah buka konter. Jualan bubur waktu itu modalnya sekitar 6 sampai 10 juta. Beli gerobak 3 juta, beli peralatan sewa kiosnya sekitar 6 juta selama 1 tahun. Lalu saya buka tuh bubur. Ketika saya buka bubur, ternyata nggak berhasil. Ya, akhirnya bangkrut tuh. Terus saya nyoba lagi buka konter, sewa sewa kios 8 juta, beri peralatan dan sebagainya. Pokoknya lebih dari 10 juta. Ternyata apa yang saya harapkan itu nggak semudah ya, ketika nggak semudah prakteknya gitu ya. Kios konter saya pun akhirnya bangkrut juga, lama-lama tutup juga gitu. Sayangnya untung nggak di foto-foto. Foto-fotonya hilang di handphone yang sebelumnya. Sampai akhirnya 2019 semua bisnis pedagang konvensional saya nggak ada yang laku ya. Saya pernah nyoba bisnis network marketing juga sebelum di PTB sini. Modalnya udah ngabisin lebih dari 40 juta waktu itu. Karena saya buka stokis. Tapi alhamdulillah mobil dan rumah belum dapat, tapi pendapatan dapat. Sementara tujuan saya, karena saya udah punya istri, punya anak, kan pengen punya mobil, pengen punya rumah. Tapi yang nggak dapat-dapat. Sampai akhirnya ya sebenarnya saya selama 5-6 tahun kerja, coba-coba buka usaha, ini aset yang saya punya waktu itu. Hanya motor satu, itu pun kredit. Bayangin, punya istri, punya anak satu. Masih cukup lah ya, kita punya istri satu, anak satu naik motor kemana-mana. Tapi masa iya nih, nanti kita punya anak dua masih kemana-mana naik motor gitu ya. Hujan kehujanan, panas kepanasan, nah, itu yang saya pikirin waktu itu. Selama rentan 2017 sampai 2019. Dan nggak ada solusinya waktu itu. Nggak ada solusinya, usaha lama-lama makin bangkrut, modal pun habis, karena ketika mau buka usaha lain kan tetap harus modal lagi ya. Akhirnya saya ya bingung tuh. 2019 saya jadi ojek online. Rumah masih ngontrak waktu itu saya. Dari mulai nikah sampai sampai sebelum saya dapat luxury saya ngontrak. Jadi saya punya komitmen dalam diri saya dulu setelah nikah itu, saya nggak akan beli rumah kecuali saya harus beli rumah cash. Kalau nggak beli rumah cash maka saya akan ngontrak gitu, supaya saya nggak terjerat hutang. Tapi saya yakin dalam diri saya kalau saya ketemu peluang bisa beli rumah cash maka saya akan kejar dan saya akan dapatkan rumah cash itu dengan izin Allah gitu. Dan saya yakin, saya selalu yakin saya akan bisa punya rumah cash gitu. Dari semenjak saya nikah 2013 sampai kemarin saya dapat luxury, saya selalu ngontrak. Ya pindah-pindah kontrakan lah, jadi kontraktor gitu. Tapi saya nikmatin ya. 2019 ceritanya saya jobless, nggak ada kerjaan, nggak ada bisnisan. Saya akhirnya jadi ojek online. Saya ngontrak rumah per tahun sekitar 15 juta. Saya jadi ojek online, punya istri, punya anak. Anak mau masuk ke sekolah TK waktu itu. Anak kedua mau lahiran. Bayangin pendapatan saya cuma 30.000 sampai 70.000 per hari. 30.000 sampai 70.000 per hari itu buat makan doang. Satu keluarganya masih kurang. Dan akhirnya ya udah. Saya bingung nih 2019 tuh masa-masa di mana saya ada di titik sulit gitu. Di bulan Agustus apalagi. Bulan Agustus itu bulan terakhir saya harus tinggal di rumah saya karena bulan September saya harus bayar kontrakan. Sekitar 15 juta 1 tahun. Jadi Agustus itu
saya harus bayar kontrakan September. Kalau nggak bisa bayar kontrakan, maka saya harus keluar dari rumah yang saya tinggalin. Bayangin. Waktu itu saya bingung banget di bulan Agustus dan akhirnya saya banyak doa sambil nge-Grab. Allah kasih petunjuk. Nah, petunjuknya ini waktu itu ada yang nelfon namanya Pak Sunario ini yang pakai kaos kerah itu. Beliau nawarin, mau nggak nih ada bisnis yang modalnya masih kejangkau, tapi nanti ke depan kamu bisa punya mobil, bisa punya rumah. Wah, di situ saya seperti ada jalan gitu ya, seperti Allah tuh ngasih jalan saya, ini loh jalan supaya kamu tuh keluar dari masalah kamu gitu. Tapi Allah ngasih jalannya. Karena kalaupun saya nggak daftar PTBS, itu saya tetap Pak bulan September tuh harus bayar kontrakan itu. Saya bingung tuh bayar kontrakan 15 juta, istri juga mau lahiran. Ya, jadi ketika ada teman saya nawarin, udah saya langsung datengin. Waktu itu kantor pusatnya kan di Bandung tuh. Saya di Purwakarta, saya datengin aja. Saya dipresentasiin, saya dijelasin. Kayak tadi Kang Risana sama Kang Ahmad jelasin seperti itu, jelasin tapi secara langsung. Saya tertarik. Waduh, ini mungkin jawaban dari doa-doa saya ya. Saya itu berharap saya daftar di bulan Agustus dan September saya dapat motor gitu. Karena waktu itu ribut motor cuma 15 juta. Kalau sekarang udah 20 juta ya. Dulu 15 juta. Wah, kalau saya dapat motor 15 juta kata saya tuh ya, saya bisa bayar kontrakan buat bulan September, saya nggak akan diusir dari rumah gitu. Ini real banget dulu, saya tuh bulan Agustus benar-benar kepepet aja ya. Kepepet gimana caranya saya bulan Agustus itu dapat duit 15 juta. Akhirnya ketika dapat peluang PTBS ini, oh saya harus pengen daftar nih, saya harus daftar gimana pun caranya saya harus daftar kata saya tuh ya. Tapi ya sekali lagi, ya realnya saya nggak bisa daftar sebenarnya bulan Agustus. Kenapa? Karena modalnya 2.100.000. Jangankan buat daftar 2 juta, 100 ribunya aja nggak ada. Waktu itu kan pendapatan saya 30.000 sampai 70.000 sehari dari ojek online itu. Buat makan aja udah habis gitu. Akhirnya realitanya nggak bisa saya daftar di bulan Agustus itu. Saya akhirnya pulang dulu Pak dari Bandung itu Bu. Pulang dulu ke Purwakarta, saya ngobrol sama istri. Gimana nih bulan depan harus bayar kontrakan. Ini ada peluang, tapi tetap harus ngemodal gitu. Karena emang bener sih nggak ada bisnis yang tanpa modal. Walaupun ada bisnis itu bisnis apa? Bisnis yang bisa menghasilkan aset yang besar atau enggak gitu. Kalaupun ada bisnis tanpa modal ya. Tetap di awal harus ada modal, baik itu modal mungkin kepercayaan orang lain, dia mau ngasih modal kita atau emang modal kita sendiri. Tapi yang saya lihat ada bisnis, saya ngobrol sama istri, ini bisnis modalnya masih kecil, 2.100.000. Dulu kita kan buka bubur 6 juta ke atas, buka konter 10 juta ke atas. Itu nggak ada yang berhasil. Nah, ini bisnis cuma 2,1 juta. Cuman ya istri saya juga pertamanya nggak percaya. Pertama nggak percaya gitu ya. Masa iya modal 2,1 juta bisa dapat 1,67 miliar, yang kemarin aja modal puluhan juta nggak ada yang berhasil gitu. Tapi saya yakinin karena kalaupun nggak daftar, bulan depan kita nggak akan bisa bayar kontrakan dan kita akan keluar dari rumah ini. Akhirnya udah keputusannya kita harus daftar. Cuman bingung carinya nyari duitnya gimana. Ada dua pilihan. Yang pertama jual motor buat nge-Grab saya. Yang kedua saya kepikiran untuk jual mas kawin. Saya pikir kalau saya jual motor maka saya nggak bisa ngojek, nggak bisa cari uang buat makan. Saya akhirnya minta ke istri untuk jual mas kawin waktu itu. Alhamdulillah sama istri diizinin. Ya, bayangin ya, orang suami minjem dulu mas kawinnya untuk daftar PTB. Jadi diambil dulu tuh mas kawinnya, saya pinjam dulu. Dan saya ngalamin banget ke toko emas jual mas kawin, di mana toko emas itu isinya bapak ibu-ibu semua gitu. Saya laki-laki datang ke toko emas jual mas kawin. Ya itulah perjuangan saya sampai akhirnya saya daftar di PTB seperti itu. Ya, bulan Agustus saya jual mas kawin, 2.100.000 buat daftar, ada sisanya untuk lahiran anak saya dan untuk kehidupan sehari-hari. Akhirnya saya daftar bulan Agustus, saya ikhtiar di PTB bulan Agustus, tapi waktu itu support sistemnya nggak selengkap sekarang. Sekarang udah lengkap, ada Zoom meeting, ada grup training dan sebagainya, lengkap banget support sistemnya. Dulu 2019 belum ada support system seperti ini. Akhirnya yang saya lakukan apa? Door to door. Ketemu orang saya nawarin produk PTBS. Ketemu orang saya nawarin mau nggak jadi mitra saya di PTBS gitu. Karena saya waktu itu kemana-mana pakai motor hanya ojek online, akhirnya banyak terjadi penolakan. Banyak terjadi penolakan. Tapi tetap saya harus ikhtiar. Kenapa? Kalau saya nggak ikhtiar, maka bulan depan saya nggak bisa bayar kontrakan. Ya bersyukurlah Bapak Ibu semua yang daftar dengan uangnya ada, masih kerja. Dulu saya daftar nggak punya kerjaan dan uangnya pun minjem mas kawin gitu. Saya kerja keras gimana caranya, saya berhasil bulan Agustus itu juga gitu. Supaya saya dapat duit motor, saya bisa bayar kontrakan. Kira-kira bulan September dapat nggak motornya menurut teman-teman?
Saya sambil minum ya, ini namanya Coffee Econex. Kira-kira dapat nggak motornya bulan September? Alhamdulillahnya motornya nggak dapat, Bapak Ibu semua. Motornya nggak dapat bulan September itu. Karena ya itu dia, karena juga namanya juga mitra baru, belajarnya masih kurang, masih terlalu banyak action tapi nggak belajar gitu. Nah di situ saya udah bingung lagi ya. Ya mungkin ini ujian untuk khususan saya gitu. Akhirnya yang punya rumah nagih-nagih terus, ya hampir-hampir disuruh keluar. Ya saya sebagai laki-laki nyari solusi lah. Akhirnya saya nyarilah utang lagi. Saya nyari utang, saya minjem ke saudara ya. Alhamdulillah dikasih sama saudara saya, lalu saya bisa bayar kontrakan. Saya punya utang lagi berarti puluhan juta di situ. Udah mau utang mas kawin, utang puluhan juta. Tapi di situ saya makin kerja keras. Saya makin kerja keras gimana caranya saya keluar dari permasalahan ekonomi saya gitu. Ya, alhamdulillah saya nggak punya utang ke bank, tapi utangnya ke orang gitu. Sehingga ya paling malunya ke orang-orang itu aja. Tapi sekali lagi kalau Bapak Ibu semua lagi ada di titik kayak saya, maka disitulah Bapak Ibu semua lagi diperhatiin sama Allah gitu. Tugas kita adalah tunjukin ke Allah kalau kita itu benar-benar bisa dan sanggup keluar dari masalah yang Allah kasih. Ujiannya bakal kita laluin gitu. Dan kita tuh pantas untuk sukses. Kalau lagi diuji jangan sesekali mengeluh, apalagi menyerah dan mundur gitu. Kalau lagi diuji berat, kita jalanin aja. Kayak saya, kalau udah ditagih sama kontrakan, udah minjem lagi ke teman, ke saudara waktu itu, ketemu saudara, tapi saudara yang ngasih, lalu saya bayar, saya ikhtiar lagi di PTBC, tapi ditambah belajar. Saya belajar waktu itu, walaupun belajarnya sendiri, bisa belajar di YouTube, belajar ke mentor ya, saya belajar mentor saya jauh waktu itu mentor saya jauh, saya harus keluar kota dulu untuk belajar, ke satu kota. Zoom meeting belum ada zaman waktu itu. Akhirnya ya udah saya harus keluar kota untuk belajar. Saya belajar, saya kerjain lagi. Alhamdulillah ya sebenarnya di bulan Desember saya dapat motor. Cuman motornya nggak saya foto nih. Karena saya nggak bangga dapat motor. Ketika saya dapat motor, maka motor itu adalah untuk bayar utang. Jadi saya nggak bangga dapat motor, saya nggak tampilin tuh motor waktu itu. Jadi alhamdulillahnya ya di bulan Desember awal ya, jadi Agustus, September, Oktober, November, Desember saya dapat motor cash senilai 15 juta. Akhirnya motor lama saya jual, saya bayarin saya bayarin hutang, lalu uang dari PTBS 15 juta saya beliin motor. Saya cuma nggak bangga dapat motor karena ya udah motor udah pernah punya gitu ya. Saya kerjain lagi sungguh-sungguh, alhamdulillah di bulan Maret 2021 saya dapat mobil cash, ini mobil pertama saya alhamdulillah. Jadi waktu itu saya udah pernah ngalamin gak punya duit, pernah ngalamin susah makan. Ya Allah jawab juga akhirnya di PTB saya dapat mobil. Dalam jangka waktu 6 bulan total di PTB saya dapat mobil cash. Waktu itu dapat mobil 150 juta, cuman di PTB kan ada komisi, ada royalti, sehingga saya dapat mobil ini dengan harga 175 juta. Saya beli 75 juta, saya tambahin pakai uang komisi dan royalti. Di sini alhamdulillah pendapatan saya udah besar, udah di atas 5 juta sebulannya, bisa sampai 10 juta bahkan. Di situ saya udah resign. Resign dari ojek online, bukan resign, ini sebenarnya cuma gantung jaket aja, gantung jaket, gantung helm. Jadi saya nggak ngojek lagi. Saya fokus lagi di PTBS. Ada support sistemnya. Kalau saya fokus di online. Jadi setelah waktu motor itu saya banyak penolakan dan nggak dapat motor, akhirnya saya belajar support sistem online. Saya belajar Google Ads, saya belajar YouTube. Waktu itu ya, Google Ads dan YouTube doang menghasilkan satu motor, satu mobil. Ketika kita dapat mobil, kita nggak akan menyerah karena di PTBS ada lagi Pajero rumah 1 miliar. Maka malah makin semangat gitu ya. Saya akan nyari rumah 1 miliarnya. Karena saya sampai 2022 masih ngontrak. Masih ngontrak. Dan saya hanya berharap Allah ngasih rezeki rumah 1 miliar. Akhirnya saya kerjain lagi support system online-nya, pakai Google lagi, pakai di YouTube lagi. Saya dapatlah Pajero Cash waktu itu. Dalam jangka waktu 20 bulan di PTB saya dapat Pajero Cash senilai 500 juta. Dan saya nggak beliin rumah emang. Walaupun sebenarnya bisa ini ya, ambil Pajeronya second, teman-teman beli tanah, beli rumah sendiri. Tapi saya nggak ngambil, saya ambilnya Pajero Cash. Pajero Cash bahkan nilai Pajeronya waktu itu saya ambil 560 juta, 570 juta. Walaupun rewardnya 500 juta, saya ngambil Pajero yang harganya lebih mahal dari rewardnya. Saya tambahin dari komisi-komisi saya. Saya berjuang lagi, alhamdulillah. Ya atas izin Allah,
Saya sebenarnya di 20 bulan pertama aja dapat motornya itu waktu itu motornya 4, mobil 3, Pajero 1. Dan semuanya satu unit doang saya ambil. Motor pertama saya ambil unit, motor kedua, ketiga saya ambil uangnya. Mobil kedua, ketiga saya ambil uangnya. Gitu. Jadi motor mobil pertama aja saya ambil unitnya. Uangnya untuk apa, Kang? Bisa untuk investasi dan sebagainya. Sampai akhirnya di bulan Juni kemarin, Allah izinin saya dapat rumah 1 miliar, Bapak Ibu semua. Nah, ini proses saya ya. Saya dapat rumah 1 miliar dan ini adalah jawaban dari doa-doa saya dari pertama nikah sampai sekarang. Jadi saya dari pertama nikah itu nggak pernah ngerit rumah. Saya selalu pindah-pindah kontrakan. Tapi saya meminta ke Allah, mudah-mudahan saya bisa beli rumah cash. Gitu. Kalau saya waktu itu memutuskan untuk ngerit rumah dari pertama kerja, nikah, mungkin sampai sekarang belum lunas. Karena mungkin 2013 sampai 2020 udah berapa tahun tuh? Ada 9 tahun. Ya, 9 tahun. Pasti belum lunas. Itu pun kalau saya ngerit rumah, mungkin rumahnya nggak sebesar ini, Bapak Ibu semua. Bisa jadi rumahnya ya rumah subsidi 15 tahun atau rumah klaster yang 15 sampai 25 tahun pasti belum lunas. Tapi karena saya bersabar, ikhtiar, ketemu PTB, saya kerjain, saya dapat rumahnya senilai 1 miliar. Selain rumah, saya dapat mobil, saya dapat motor, saya dapat umroh. Nah, inilah kelebihan PTB. Kita cukup bersabar, kerjain. Alhamdulillahnya saya ditunjukkan kerjanya yang hasilnya dikasih tahu sebelumnya gitu. Toh kalau gini, kalau kamu kerja di PTB, kamu akan dikasih mobil sampai rumah, sampai umroh dan haji gitu. Hajinya kayak gimana, Kang? Ya alhamdulillahnya saya daftar PTBS bukan paket basic gitu ya. Setelah saya daftar 2,1 juta, lama-lama saya upgrade keluarga saya daftarin. Peluang saya dapat reward rumah bisa sampai 31 kali. Pajero bisa 31 kali. Di situ Bapak Ibu semua nanti bisa pakai untuk haji, umroh, bisa berkali-kali gitu. Bisa bangun masjid, bisa bangun yayasan, insya Allah. Yang jelas, alhamdulillah, saya udah dapat rumah 1 miliar. Nah, ternyata visi dan misi PTBS tadi yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya, Kang Riansyah, ternyata tercapai untuk diri saya. Kita akan bebas hutang dan riba, kita akan menjadi miliarder selanjutnya. Ini khusus untuk Bapak Ibu semua yang yakin aja, yang mau seperti saya, cukup yakinin aja, daftar, jalanin. Apa yang saya lakukan dulu, lakukan sama Bapak Ibu semua. Maka hal yang sama akan terjadi di Bapak Ibu semua. Karena cara kerjanya sama, hasilnya pun sama. Tinggal kita mau ngelakuin atau enggak. Kalau kita lakuin sungguh-sungguh, 1-3 tahun ke depan kita akan jadi miliarder selanjutnya. Apalagi emang ini tercantum dalam visi misi perusahaan. Motonya aja go berkah no riba. Nah ini kerennya PTB sebenarnya bukan cuma reward motor, mobil, dan rumah Bapak Ibu semua. Ada nilai yang lebih besar dari sekedar motor, mobil, dan rumahnya. Di PTB sini karena menggunakan hybrid system, sehingga reward bukan didapat dari pendaftaran mitra baru doang. Ini tambahan dari saya tadi dari marketing plan. Reward ini didapat dari total jumlah produk yang terjual di tim kita. Maka tugas saya ketika daftar itu membangun tim penjualan. Jadi siapa yang pengen lunas hutang dan riba, ayo jadi tim saya. Ayo berbisnis bareng sama saya. Siapa yang pengen punya mobil, rumah, cash dan kredit, ayo jadi tim saya. Ayo kerja bareng sama saya. Ketika mereka bisa menjual produk PTBS, satu orang bisa jadi menjualnya 10 paket. Ada orang kedua bisa jadi menjualnya 100 paket. Itu poinnya masuk terus ke kita gitu. Apalagi ketika nanti Bapak bisa jual ke perusahaan-perusahaan, misalnya perusahaan kelapa sawit yang punya 1.000 hektar, 2.000 hektar. Ketika mereka belanja setiap bulan, maka poinnya masuk terus. Poin itu akan menjadi reward buat kita. Satu orang mungkin bisa menghasilkan ratusan poin, bahkan ribuan poin gitu. Karena mereka RO setiap bulannya. Bisa jadi kan produknya habis, RO lagi, poinnya masuk lagi. Jadi bukan tok dari pendaftaran mitra baru. Tapi dari total belanja pertama dan repeat order. Makanya reward-reward di PTBS ini besar dan terhitung cepat gitu. Nah, kelebihannya di PTBS karena menggunakan hybrid system, ada yang namanya komisi harian. Tadi jelasin Kang Ahmad. Ada mingguan, ada bulanan. Dan pendapatan Bapak Ibu semua, ketika dapat motor nanti, insya Allah udah di atas 3 juta. Itu udah cukup buat Bapak Ibu semua kerja di rumah, ya, lakuin support system online sampai ngejar mobil. Ketika udah dapat mobil, pendapatan Bapak Ibu semua udah di atas 5 juta sampai 10 juta. Ketika dapat Pajero, insya Allah pendapatan Bapak Ibu semua di atas 10 juta. Ketika dapat rumah 1 miliar, insya Allah pendapatan teman-teman semua udah
fix rata-rata puluhan juta, bisa 15, 20, 30, 50, tergantung dari penjualan timnya di setiap bulannya. Karena tim kita nanti banyak, maka penjualan pun banyak. Bayangin setiap bulan Bapak Ibu semua bisa punya pendapatan, jangan gede-gede deh, misalnya 20 sampai 30 juta dulu sebulan. Bapak Ibu semua bayangin coba ya, punya pendapatan setiap bulan 20 sampai 30 juta. Itu real, karena saya udah ngalamin. Dan Bapak Ibu semua udah punya rumah sendiri, udah punya mobil sendiri. Gimana bayangin nikmatnya nanti Bapak Ibu semua bisa ibadah. Nikmatnya bisa nyekolahin anak-anak. Nikmatnya bisa jalanin hidup gitu. Kita tinggal fokus gimana caranya berangkat umroh, haji, berangkatin haji orang tua. Kita fokus ngejar omset lagi gimana caranya bisa bangun masjid, bangun yayasan. Kita tinggal fokus gimana caranya teman-teman kita, kerabat-kerabat kita, saudara-saudara kita ngalamin apa yang kita alamin. Nah, ini yang membuat saya bersyukur ada di PTBS. Saya udah dapat 2 miliar lebih. Ya, padahal di sini PTBS ini minimalnya 1,67 miliar, tapi alhamdulillah saya dapat 2 miliar lebih hasil PTBS. Kalau saya bisa yang dulunya hanya ngojek online, jualan pun nggak ada yang berhasil, saya yakin Bapak Ibu semua bisa. Kenapa saya yakin Bapak Ibu semua bisa? Karena yang dapat reward di PTBS bukan cuma saya. Udah sekitar 7.000 orangan yang dapat motor. Ini 2021 kemarin ya, rekap ya. Rekap 2021. Kalau sekarang pasti lebih dari itu. Udah ribuan orang yang dapat motor dan mobil. Udah lebih dari 500 orang yang dapat Pajero dan lebih dari 185 orang yang dapat rumah 1 miliar. Tahun kemarin, kalau tahun ini pasti lebih banyak lagi. Ya, jadi bukan cuma saya, tapi udah ribuan orang yang membuktikan. Dan saya yakin, saya harap Bapak Ibu semua next orang-orang yang akan menjadi miliarder selanjutnya. Minimal Bapak Ibu semua harus kerja buat orang yang paling kita sayangin. Kang, saya mah nggak perlulah motor, mobil, dan rumah. Iya, saya yakin kok. Sebenarnya laki-laki itu pakai motor doang juga udah seneng, udah cukup gitu ya. Tapi kita jangan nakar kebutuhan kita doang. Ada orang tua kita yang harus kita bahagiain gitu. Mumpung masih hidup di dunia, mumpung masih sehat. Walaupun orang tua kita nggak pernah minta, tapi coba Bapak Ibu semua ngomong ke orang tua, mah, Pak, besok nggak usah besok deh ya. Mah, Pak, bulan depan saya berangkatin umroh. Kira-kira seneng nggak? Nangis gak mereka? Nangis. Pasti akan bahagia, akan bangga. Alhamdulillah ya anak saya bisa ngasih tiket umroh. Bulan depan saya berangkat umroh. Pasti ngomong tuh ke tetangga-tetangganya. Bangga terhadap kita. Walaupun nggak pernah minta sukses, tapi kalau kita bahagia kan pasti mereka akan bahagia dan menangis. Gitu. Mah, Pak, tahun depan saya udah daftarin sama Bapak haji plus gitu. Atau haji furodah tahun depan berangkat. Bayangin nangisnya segimana orang tua kita ketika dengar kita mau berangkatin umroh dan haji orang tua kita. Pasti doain kita, nangis banggain kita. Gitu. Jadi jangan nakar kebutuhan kita. Tapi lihat orang-orang terdekat kita, orang tua kita, butuh apa dari kita gitu. Apa yang belum dicapai sama orang tua kita selama orang tua kita masih hidup. Kalau belum berangkat umroh dan haji, tugas kita berangkatin umroh dan haji. Mau siapa lagi? Toh kita anaknya gitu. Kalau orang tua kita belum ngalamin misalnya pergi jalan-jalan keluar kota pakai mobil sendiri, ya tugas kita nyenengin selama mereka masih sehat dan hidup. Mau siapa lagi gitu. Selama ini kalau saya kerja di perusahaan orang lain, saya fokus hanya kebutuhan diri saya sendiri. Saya lupa atas keinginan orang tua. Alhamdulillah di PTBS, saya bukan cuma buat kerja bukan buat diri sendiri doang, tapi saya punya harapan untuk nanti bisa berangkatin umroh dan haji orang tua. Selanjutnya, seminimal-minimalnya Bapak Ibu semua harus kerja untuk keluarga kita, untuk istri Anda, untuk suami Anda, untuk anak-anak kita gitu. Jangan sampai kita kerja hanya untuk membebani pikiran keluarga kita harus bayar cicilan tiap bulan. Anak kita ntar dikasih warisannya cicilan bisa jadi. Belum tentu kita masih sehat loh 15 sampai 25 tahun ke depan. Lebih baik kita kerja keras sekarang selagi muda, selagi sehat, lalu kita wariskanlah aset untuk anak cucu kita. Kita wariskanlah ilmu buat anak cucu kita. Daripada kita mewariskan hutang. Jadi saran saya sih teman-teman semua benar-benar kerja keras. Dari sekarang ini ada peluang bisnis yang bisa dikerjain bareng-bareng, modalnya masih kejangkau, hasilnya besar. Hasilnya besar. Kondisi Anda hari ini, sekali lagi ya, kondisi Anda hari ini adalah hasil dari keputusan Anda di masa lalu. Ya kondisi saya sekarang dapat lebih dari 2 miliar di PTBS adalah keputusan saya dulu. Andai saya dulu nggak berani jual mas kawin, ya nggak berani dulu minjem ke saudara untuk bayar kontrakan, nggak berani kerja keras, belajar online, saya nggak akan jadi Algian Saputra yang sekarang. Gitu. Maka kondisi Anda di masa depan adalah hasil dari keputusan Anda saat ini. Ya, jadi kalau saat ini Anda pengen sukses, ya ambil peluangnya.
maka insya Allah 1 sampai 3 tahun ke depan Anda bisa ngalamin apa yang saya alamin. Gitu. Yang paling penting setelah daftar mau belajar, insya Allah kita trainingnya rutin. Setiap Selasa malam kita ada Zoom training. Ya, untuk para leader ada setiap hari Kamis juga ada Zoom sharing. Setiap Sabtu malam kita ada Zoom seminar, ada juga grup WhatsApp untuk khusus mitra baru nanti ada Prime Academy, ada juga grup umumnya juga, ada juga training SLC Spiritual Leadership Camp-nya, ya training percepatan teman-teman bisa dapat motor umroh dan haji ya. Training spiritualnya juga ada. Jadi lengkap semua support sistemnya. Buat Bapak Ibu semua sekarang sebenarnya udah lebih mudah sih, udah lebih mudah. Jadi zaman sekarang kalau nggak sukses keterlaluan. Udah banyak orang-orang tahu sukses gitu ya. Apalagi Bapak Ibu semua nanti bisnis di PTBS udah ada yang mentorin, ada coachnya, ada trainingnya dan sebagainya. Maka zaman sekarang kalau nggak sukses itu bukan salah orang lain, tapi salah diri kitanya yang nggak mau maju gitu ya. Nah, ini peluang buat Bapak Ibu semua. Saya pengen Bapak Ibu semua nanti benar-benar kerjain PTBS-nya bareng sama saya, dan saya tunggu Bapak Ibu semua di tim saya. Saya tunggu di training hari Selasa. Ya. Paling itu aja sharing saya malam ini. Mohon maaf apabila salah-salah kata. Mohon maaf nih kurang maksimal juga karena lagi sakit tenggorokan. Tapi insya Allah saya akan terus membersamai Bapak Ibu semua. Nanti di Selasa malam kita ada Zoom training. Ya, gimana caranya dalam 1 sampai 3 tahun kita bisa dapat motor, mobil, dan rumah cash. Fokus belajar support sistemnya. Fokus belajar senjata-senjatanya supaya kita bisa lunas utang, bisa punya motor, mobil, dan rumah cash, bisa berangkat umroh dan haji. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.